warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik semua ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita akan berdoa bersama. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Nah, bagaimana anak-anak hari ini semua hadir semua kan? Alhamdulillah hadir semua. Baik, sekarang sebelum pelajaran dimulai, Ibu ada motivasi untuk anak-anak sekalian. Nah gini, pernahkah kamu merasa kesal dan sedih karena nilaimu itu di beberapa pelajaran selalu jelek? Kamu merasa sampai tidak mempunyai keahlian di bidang apa-apa. Padahal mungkin saja sebenarnya kamu belum menemukan bakatmu saja. Oleh karena itu, jangan pernah patah semangat ya anak-anak. Nah, untuk meraih segala sesuatu yang dicita-citakan, kamu harus berusaha untuk mengejar dan mendapatkannya. Kalau tidak berusaha dan tidak berdoa, bagaimana bisa kamu meraih cita-citamu itu? Baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa itu pembiakan tanaman secara generatif? Oh iya, sudah hampir benar ya. Jadi, pembiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami pembiakan secara generatif ini. Pembiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Nah, mengapa Ibu bertanya mengenai pembiakan generatif? Karena ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah siswa mengamati tayangan video animasi, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik bahan tanam secara generatif dengan tepat. Dua, setelah anak-anak mengamati gambar, siswa dapat memilih teknik penyiapan bahan tanam secara generatif dengan tepat. Yang ketiga, setelah anak-anak mengamati video, siswa dapat menganalisis perkembangan tanaman secara generatif dengan benar dan tepat. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan video animasi. Silahkan anak-anak tonton dan amati dengan baik ya. Coba perhatikan bunga-bunga ini, indah sekali bukan? Eits, tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam,
kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Baik anak-anak, sekarang ibu mau bertanya, setelah mengamati video tersebut, jenis dan karakteristik bahan tanam apa yang bagus digunakan? Nah, ya sudah benar. Jadi, bagian generatif pada biji berkembangbiakan tanaman secara generatif ini merupakan perbanyakan tanaman yang berasal dari biji setelah terjadinya penyerbukan inti generatif. Serbuk sari dari akan membelah menjadi dua sel sperma, gamet dan jantan. Satu sperma membuahi sel telur untuk membentuk sigot. Sperma yang lain menyatu dengan kedua inti sel yang terdapat di tengah kantung embrio untuk membentuk endosperma. Penyatuan dua sel sperma dengan sel yang berbeda dalam kantung embrio disebut pembuahan ganda. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi, teknik penyiapan bahan apa yang bagus digunakan secara generatif? Teknik penyiapan bahan tanam yang bagus digunakan secara generatif itu yang pertama, pilihlah benih yang bermutu, tidak ada investi OPT di persemaian maupun di pertanaman, tidak keracunan unsur kimia berlebihan, tidak terjadi defisiensi unsur hara, bibit sehat dan tegar, bibit lebih cepat tumbuh dan seragam. Yang kedua, seleksi benih dengan perendaman dalam air bersih. Benih yang terapung dibuang atau hanya yang tenggelam saja yang digunakan. Kemudian benih dibilas direndam selama 24 jam, lalu diperam atau ditiriskan selama 48 jam. Contoh yang saya sebutkan itu contoh benih padi. Yang ketiga, untuk memastikan benih yang tenggelam tersebut benar-benar yang baik, maka uji kembali benih tersebut dengan memasukkannya ke dalam air yang sudah diberi garam. Larutan air garam yang cukup untuk menguji benih adalah larutan yang apabila dimasukkan telur, maka telur akan terapung. Benih yang baik untuk dijadikan benih adalah benih yang tenggelam dalam larutan tersebut. Benih yang telah diuji lalu direndam dalam air biasa selama 24 jam. Kemudian ditiriskan dan diperam 2-3 hari. Kemudian di tempat yang lembab hingga keluar calon tunas. Nah, anak-anak, dari tayangan tadi anak-anak sudah lihat bahwa dapat menyimpulkan kejadian apa yang terjadi. Jadi perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan, peristiwa terjatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji ini terjadi lagi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan sigot. Sigot berkecambah menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu pada buah apel, mangga, jagung, jambu, rambutan, kedelai dan padi. Baik anak-anak, sekarang ibu minta kalian duduk berkelompok. Nanti masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Setelah berkelompok, dipilih 1 orang untuk menjadi ketua kelompoknya. Nah, baik, sekarang silahkan duduk berkelompok ya. Baik anak-anak, tugas kalian hari ini adalah silahkan kalian berdiskusi tentang mengidentifikasi jenis dan karakteristik bahan tanam lainnya. Setelah itu, sekarang buat pertanyaan dalam diskusi kelompok. Setelah itu, kumpulkan informasi atau coba lakukan penyiapan bahan tanam. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua? Bagaimana kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 sudah semua selesai? Baik, kalau sudah selesai semua, sekarang saatnya kalian membuat kesimpulan dari apa yang telah diamati. Diskusikan dan coba kemudian presentasikan hasil kesimpulan anak-anak sekalian. Silahkan perwakilan kelompok maju ke depan. Nah, anak-anak, sudah semua kelompok maju ke depan ya. Sekarang ibu memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi jawaban hasil diskusi dari kelompok lain.
Nah, anak-anak sudah semua diskusikan dan sudah menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain dengan baik. Sekarang, Ibu simpulkan bahwa anak-anak bisa memahami materi pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, kesimpulan hari ini adalah perkembangbiakan tanaman secara generatif merupakan perbanyakan tanaman yang berasal dari biji. Setelah terjadi penyerbukan, inti generatif serbuk sari akan membelah menjadi dua sel sperma, gamet dan jantan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu pada buah apel, mangga, jambu, jagung, rambutan, kedelai, dan padi. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Ya, sudah ya. Jadi anak-anak sekalian yang Ibu banggakan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.